Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini. Jadikan siapapun yang Engkau hadirkan, yang menyaksikan, menjadi hamba-hamba yang Engkau sayangi. Jadikan majlis ini penghapus dosa dan aib, ya Allah, membuka curahan rahmat-Mu. Berikan kepada kami ilmu yang membuat kami yakin padamu, ya Allah, yang membuat hidup kami lurus di jalan-Mu. Lindungi majlis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Harus doa. Tidak ada ilmu yang manfaat kecuali dari Allah. Tidak ada hati yang terbuka kecuali Allah yang membuka. Tidak ada yang membuat kita paham kecuali Allah yang memberikan pemahaman. Semua kebaikan hanya datang dari Allah. Rugi kalau tidak minta, karena Allah maha dekat dan Allah sangat senang kalau kita meminta. Dan apa yang bisa kita lakukan kalau Allah tidak menolong kita? Tidak ada. Semua karunia hanya milik Allah. Asma Allah yang kita kaji kali ini Ar-Razzaq. Allah maha pemberi rizki. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 58, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya dialah Allah, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, yang maha pemberi rizki, yang memiliki kekuatan yang maha kokoh. Al-Jumu'ah ayat 11, wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Al-Hajj ayat 58, wa innallaha lahuwa khairur raziqin, dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha, dan tidak ada satu belat binatang makhluk melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rizkinya. Allah memberi rizki. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Al-Baqarah 212 yang barusan. Al-Isra 30, inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu yang melapangkan rizki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya. Jadi setiap kali kita mendengar rezeki, yang pertama kita ingat pasti hanya Allah. Satu-satunya pemilik rezeki adalah Allah. Satu-satunya yang membagikan rezeki itu adalah Allah, tidak ada yang lain. Selain Allah hanya jalan sampainya rezeki kepada kita. Siapapun makhluk yang hidup melata di dunia ini, Allah yang menjamin. Jadi semuanya
kita pergi kemanapun, tetap nanti yang memberi rezekinya adalah Allah. Tidak ada orang kaya kecuali Allah yang ngasih rezeki. Ya, nanti aja dulu, turun aja dulu. Makasih. Tidak ada rezeki kecuali Allah yang memberi. Mau banyak, sangat banyak, sedang, sedikit, sedikit sekali, semuanya tetap Allah yang membagi. Allah juga yang melapangkan, menyempitkan, yang mengambil, Allah semuanya. Tidak ada yang lain selain Allah. Jadi kita tidak disuruh mencari rezeki, tapi menjemput rezeki. Kalau kita disempitkan oleh Allah, tidak ada yang bisa melapangkannya selain Allah. Kalau Allah memberikan kelapangan, tidak ada yang bisa menyempitkan. Kalau Allah mau memberi kepada kita, pasti ketemu. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Pasti ketemu. Apa yang untuk saya tidak akan meleset. Apa yang untuk saudara tidak akan ke saya. Maka dari awal jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak yakin kepada Allah pemberi rezeki. Ini masalah pertama tentang rezeki itu adalah tidak yakin bahwa rezeki itu Allah yang punya. Kita diciptakan sudah ada rezekinya. Sampai kapan? Sampai kita meninggal. Ada. Kita tidak meninggal sebelum rezeki kita ketemu kita. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya keyakinan. Kita menderita itu karena tidak yakin Allah pemberi rezeki. Kita bersandar ke manusia, ke makhluk, ke pekerjaan, ke gaji, ke aset, ke relasi. Hati kita bersandar, bersandar ke suami, bersandar ke orang tua. Oh, itu yang membuat hidup kita lelah, menderita. Karena kita bersandarnya kepada selain Allah. Ini penderitaan pertama dalam hidup berkaitan dengan rezeki adalah tidak yakin bahwa Allah lah satu-satunya penggenggam rezeki, Allah lah satu-satunya yang membagikan rezeki. Pergi kemanapun kita tetap cuma Allah yang memberinya. Harus bulat keyakinan itu. Itu dalil sudah disampaikan. Dan bukan hanya kita, semua makhluk, kucing, semut, semuanya Allah yang mengatur rezekinya. Sampai ke bakteri, cacing, virus, semua yang ada rezekinya Allah yang memberi. Sama semua. Mungkin di medsos ada burung-burung yang telur menetas, tidak bisa lihat apa-apa, mulutnya besar, ibunya datang membawa cacing, dimasukkan ke mulutnya karena tidak bisa kemana-mana. Sama ketika kita di rahim ibu dulu, tidak bisa mikir tentang rezeki karena otaknya belum jadi, tidak bisa kemana-mana, masuk rezeki, dikunyah oleh ibu, diproses oleh lambung sampai ke cocok dengan keperluan kita sebagai janin lewat plasenta sampai kepada kita. Jadi tidak ada masalah tentang rezeki. Masalah itu adalah keyakinan kita. Jangan takut tidak punya rezeki. Yang pertama takut tidak punya yakin, yang kedua takut tidak benar menjemputnya. Rezeki sudah ada, tapi ya boleh milih, mau pakai jalan batil, mau pakai jalan lurus. Jalan paling gampang membuat kita terjamin rezeki adalah ketakwaan. Jalan paling gampang membuat hidup kita tercukupi adalah ketawakalan. At-Thalaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu
la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa, Allah beri jalan keluar, jadi rezeki kita ada, dibimbing oleh Allah, kita ketemu dengan jatah kita. Allah berikan rezeki yang tidak terpikirkan, tidak diduga, tidak disangka. Jadi ketakwaan itu membuat kita diberi jalan dan dijamin rezeki yang tidak diduga-duga. Dan kalau kita bulat hatinya kepada Allah, dicukupi. Allah tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Nah, kita tidak tahu banyak keperluan kita. Coba jelaskan Pak, keperluan tumbuhnya rambut apa saja? Ijuk, lalu apa? Kawat. Kita tidak mengerti. Kita tidak tahu keperluan tubuh ini. Enggak lah, enggak tahu. Tapi ada saja. Benar? Jadi sekarang masalahnya ingat rezeki, enggak ingat ke Allah. Itu masalah pertama. Yang kedua, ngejemput rezekinya tidak di jalan Allah. Ini masalahnya. Lurus-lurus saja, lempeng-lempeng saja, pasti ketemu kok. Kalau kita lurus, jujur, ketemu. Mau kemana? Kalau kita tidak jujur, ketemu juga, tapi statusnya jadi haram. Saya bacakan hadisnya ya, maaf saya belum hafal, tapi ini penting untuk disimak. Ini salah satu penyebab rezeki kita. Kita babak belur adalah karena kita tidak serius menjemput rezeki kita dengan cara yang baik. Nih rekan-rekan, terserahlah mau dapat rezeki yang ruwet atau yang mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis sahih, man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amroh. Barang siapa yang tujuan hidupnya hanya dunia saja, Allah mencerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, dan Allah menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiballah, dan tiadalah ia mendapatkan dunia kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Dengar ya, barang siapa yang memang dunia saja cita-citanya tuh harta, ya enggak apa-apa Pak, tenang aja Pak, tenang Pak, tenang. Kadang-kadang ada yang suka bandel memang. Tenang Pak, sini tenang Bapak, relax Pak. Makin tegang makin salah pijit ya. Mungkin ingin disedekahkan Pak ya. Nggak apa-apa Pak, tenang ya, biasa, nggak ada masalah, masalah kecil. Sampai di mana tadi? Pokoknya kalau cita-citanya duniawi saja, oleh Allah dibuat ribet, capek, bisnis tuh riuh saja. Dan hati itu kalau oleh Allah dibuat cerai-berai, udah tidak ada tenangnya. Dari pagi bangun tidur, pagi sedang sarapan, terus riuh masalah, sampai makan juga nggak enak nelennya, karena ayo dong ini bereskan, ini selesai nih. Naik mobil mahal juga, cepat, kenapa ini nggak begini, udah dibilangin, stres. Ke kantor juga gede, Cikobol sekarang juga stres. Gimana nggak beres-beres, stres. Mau makan gimana, ketelen. Telepon dari keluarga, diam-diam tunggu dulu Bapak lagi banyak urusan. Marah. Ke anak, beresin lah PR Bapak, capek nyari duit, capek, ruwet, tidak menikmati apapun. Azan bablas, ngaji tidak sempat. Faqrahu wa ja'ala faqrahu baina ainai, di sininya disimpan oleh Allah, takut miskin. Jadi berapapun harta yang dia miliki pasti tidak cukup. Terus saja dia cari terus, nggak mensyukuri yang ada, dan tidak mau bayar zakat karena takut berkurang.
Sedekah juga hitung-hitungan, sangat dihitung, dilambat-lambat, dicari yang paling sedikit. Itu pasti menderita hadirin. Tidak ada bahagia dengan ngumpul-ngumpulkan. Bahagia itu dengan berbagi yang ikhlas. Orang takwa itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, senang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Jadi makin banyak harta tidak identik sama sekali dengan bahagia. Makin pelit itu seperti pakai baju besi yang makin sempit. Bahagia itu dengan berbagi. Faqrahu baina ainai, enggak mau sedekah kecuali yang ada maksudnya. Sedekah diposting, sedekah diumumkan supaya diakui sebagai ahli sedekah, tidak termasuk sedekah dalam catatan Allah. Dan ia mendapatkan dunia apa yang ditetapkan baginya. Jadi koruptor, orang yang licik, para pecinta dunia, yang para pekerja yang enggak ingat Allah, tetap saja dia dapat apa yang memang jatah dia. Yang kalau dia juga tidak pak-bik ketemu, apakah mungkin tanpa habis-habisan all out sampai ruwet rapat terus menerus tercukup? Kalau ada rezeki mah ketemu hadirin. Ini terusannya ya. Kelihatan saudara serius sekali nih kan? Ada masalah ya tentang rezeki ya. Ini khusyuk dari tadi, tidak mau kehilangan. Lanjut. Waman kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amroh. Jama'allahu lahu amroh. Dan barang siapa yang niatnya, tujuan hidupnya adalah akhirat, negeri akhirat, jama'allahu lahu amroh, Allah akan mengumpulkan semua urusannya. Duduk dulu ya, duduk ya, nggak apa-apa, ini saudara kita sedang diuji oleh Allah. Harus sayang kepada saudara kita ya. Kalau sedang diuji, di bawah aja duduk ya. Nah, makasih. Nggak apa-apa, perlakukan baik-baik ya. Tidak ada orang yang ingin depresi, benar? Semua orang ingin sehat. Tapi ada kalanya diuji dengan ya keterbatasan mengendalikan dirinya. Kita harus sayang. Tidak boleh benci, meremehkan, menghina. Bagaimana kalau nauzubillah kita yang diuji begitu? Mudah saja sekejap bagi Allah mengambil akal sehat kita, benar? Harus empati juga kepada keluarganya. Lanjut. Saya sampai di mana tadi? Astagfirullahaladzim. Sampai niatnya ya. Lalu Allah akan membuat urusannya tuh jadi nyaman. Kalau hati sudah cerai-berai, kita sudah tidak punya apa-apa lagi hadirin. Tidak ada ketenangan, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, dekat dengan keluarga tidak nyaman, tidak ada. Kalau hatinya sudah diaduk-aduk, udah tidak ada apa-apanya. Padahal ketemu dengan rezekinya sendiri, tapi tidak bisa menikmati, penuh dengan keruwetan dan penuh dengan kecemasan. Coba lihat para pecinta dunia, pasti gitu. Riweuh aja terus, marah, jengkel, dengki, ribet lah, ribet, persaingan, dan setiap waktu pasti ada urusan baru, masalah baru. Tahu-tahu makin tua, segala penyakit ada, jangar, hidung mampet, sesak nafas, aduh, makan ini kolesterol naik, ini gula enggak boleh. Kapan bahagianya?
Terus yang dikumpulkan buat apa? Zakat tidak dibayar, haji tidak mau, sedekah juga pelit. Mau apa? Nanti dia mau bayar kalau udah sakit. Kalau Allah mau ngambil, Pak, diambil itu. Ingat perumpamaan dari Adeda, ada kebun binatang, bayar 100.000, nggak ada yang mau masuk, turunin 50.000, nggak, 20.000, ini tiket masuknya, nggak mau, 10.000, ya bolehlah, masuk ke 10.000 ke kebun binatang. Oleh sudah pada masuk karena murah, terus ditutup pintunya, dikunci, lalu harimau aja dilepaskan satu. Waduh, lari. Ini cerita adik saya ya, nggak ada dalilnya. Sedemikian wah, kabur ke pintu yang tadi. Tolong buka pintu, buka pintu. Bayar 500.000, nggak apa-apa, bayar. Ini ilustrasi sederhana. Kita untuk sehat pelit, tapi giliran udah sakit bayar berapapun mau, benar? Mana ada kita mau sedekah 5 juta sekaligus pengajian begini, tapi sekali sakit 5 juta gelenceng pinjam ke sana sini. Sama kalau waktunya diambil oleh Allah, keluar itu 5 juta. Beda kalau dengan sedekah, dihapuskan dosa, ditolak bala, dilipat gandakan rezekinya, keluar tuh 5 juta, tapi banyak hikmahnya. Tapi kalau pelit, keluar juga itu 5 juta dalam keadaan dioperasi, Pak, dijahit ya. Ada seorang majikan, pembantunya dioperasi 10 juta, enggak, babi, ayo bayar. Ibu ditanya oleh tetangga, kenapa ibu pembantu sakit ringan sekali ngeluarin uang? Ya tuh mendingan kita yang bayar daripada saya yang dioperasi, saya yang bayar ya. Oh memang ini tinggi hadirin ya, tidak semua orang paham, nggak apa-apa, nggak wajib paham dong. Ada yang telat gitu, nggak ada masalah ya. Pokoknya apa yang saudara bahagia lakukan saja. Jadi kalau kita niatnya akhirat, bekerja, bisnis, dagang, itu Allah akan menghimpun, hati kita tenang, urusan kita juga jadi beres. Perlu modal, ada yang ngemodalin dengan mudah. Tidak punya jaminan, tenanglah, nanti jaminannya dari sana. Ada aja orang dibuat percaya karena Allah yang menggerakkan. Kita nggak mengerti akuntingnya, ada, nanti saya bantu. Kita nggak ngerti promosinya, ayo saya sekolahnya promosi, ada aja. Susah pembeli yang datang. Emang kalau berdagang yang mendatangkan pembeli siapa? Allah yang menggerakkan pembeli itu adalah Allah. Apakah pembeli membawa rezeki kita? Enggak, belum tentu. Ada yang bagian nawar aja, ada yang bagian nyobain, belum tentu bawa. Tapi setiap pembeli ladang amal bagi kita. Kita bisa dapat pahala walaupun tidak jadi beli, rezekinya pahala. Enak hadirin kalau niatnya akhirat, tidak ribet. Hayya 'alas shalah, waktu salat tutup. Kenapa tutup? Lah kan sudah hak Allah. Allah cuman minta 5 kali, itu pun untuk membuat kita lebih baik. Kalau sholat dijaga, urusan kita dijaga. Wah kalau tutup gimana dong pembeli? Gampang, ajak aja sholat ya. Tapi dia udah diajak nggak mau, katanya mau beli ke yang lain aja, gak apa-apa, berarti bukan rezeki kita. Sederhana, kalau rezeki kita dia pasti beli tuh. Jangan takut, nggak dapat uang nggak ada masalah, tapi dapat keridhaan Allah.
Emang kalau buka pasti dia datang? Belum tentu juga. Mungkin yang datang rampok, ya. Tenang, tutup saja. Masa Allah nyuruh sholat, kemudian kita sholat, terus Allah jadi pelit? Nggak mungkin, nggak nyambung. Rezeki Allah yang ngasih, sholat Allah yang nyuruh. Masa gara-gara kita patuh terus Allah jadi menghalangi rezekinya? Mustahil. Tutup, hadirin. Ya proporsional ya, kalau sedang cabut gigi azan, ya, dan mangap. Ya tentu proporsional. Polisi lalu lintas lagi macet, hayya 'ala sholah, sok weh ngatur sendiri ya. Sholat jangan ragu. Rapat rapat berhenti kecuali kalau darurat secara syariat. Kalau biasa aja, terus memang siapa yang menyelesaikan masalah? Hasil rapat? Enggak. Yang ngasih ide Allah, yang membuat terrealisasi Allah. Mau rapat jungkir balik, ditutup oleh Allah, tutup. Disempitkan, sempit. Tidak ada yang membagi rezeki selain Allah. Darut Tauhid rapat-rapat, antara hasil rapat dengan kenyataan, bagusan kenyataan, saya juga nggak ngerti kenapa jadi begini. Gimana bangun pesantren, Pak? Bebaskan tanah yang harganya makin mahal, bikin masjid, sound system, gimana? Gak kepikiran, Pak, sedikit saja pikir. Paling kalau rapat, coba bikin masjid yang bagus, cuman gitu aja, jadi segede gini. Ingat dulu waktu mau membesarkan masjid ini, cobalah bikin masjidnya yang serius, arsiteknya yang paling baik, bangun dengan bangunan yang bahannya bagus, dikontrol oleh teman-teman yang ngerti, pengawas yang baik. Berapa kira-kira? 18 miliar. Mahal atau murah segitu? Jawab. Ya dunia orang tidak punya gitu hadirinnya. $18 miliar dulu ini, separuh ini renov ini. Wah, dari mana ya dananya? Kebanyakan, maaf ya jangan tersinggung ya, kebanyakan yang datang ini ngencelengnya dikit gitu. Saya tidak menyindir ya, tapi fakta memang begitu. Ya bayangin, yang datang ke sini kan lagi pusing urusan ekonomi ya. 18 miliar, kenceleng 2000-an, berat. Ini rumah Allah, bukan rumah kita. Yang ngebangun yang punya langit dan bumi. Kita mah luruskan niat, sempurnakan ikhtiar. Jangan minta-minta sumbangan ke siapapun. Jangan minta-minta. Paling beri, kita panitia memberitahu. Beda minta dengan memberi, hadirin. Beritahu nih, ada ladang amal, bangun masjid. Kalau saudara pengen dapat pahala, silahkan. Kalau enggak apa-apa. Enggak gitu sih proposalnya. Tapi di hati kami begitu. Mau ngapain minta-minta sama makhluk? Udah jelas yang ngebagiin rezeki adalah Allah. Makhluk gak punya apa-apa. Makanya diberi kesempatan untuk berwakaf. Pernah dengar cerita Darut Tauhid Mamlas menghibah? Enggak ada cerita itu. Enggak mau. Coba lihat, kita pernah bikin proposal meminta-minta kemana, ke pemerintah? Enggak. Paling memberitahu kalau ada, ini ada ladang amal. Udah sampai begitu aja, karena tugas kami menginformasikan. Pernah saudara diminta? Enggak akan saya minta-minta, karena udah kelihatan dari depannya.
Kita ini hamba dan hampa ya. Allah yang punya. Terkumpul berapa waktu itu? 32 miliar Pak. Langsung atuh ke kamiin. Nah itu dia, kita mah pengen megat muntah aja ya. Udah saudara, kalau yakin Allah yang ngasih rezeki pasti nggak berharap ke makhluk, lempeng aja. Kehormatan kita terjaga. Kalau kita sudah begini ke makhluk, pasti turun wibawa kita, pasti itu izah kita turun. Kenapa minta-minta sama makhluk? Karena belum yakin ke Allah. Mungkin ada saatnya kita diuji dalam kesulitan, mau bayar kontrakan, bayar buat anak, bayar buat berobat, dan kita tidak ada uangnya. Minta dulu ke Allah, lalu bicara ke orang tanpa bersandar ke makhluk. Pak, saya mohon maaf, kontrakan kami habis, uang untuk kontrakan baru ada setengahnya, masih kurang 2 juta lagi. Saya berniat pinjam, tapi untuk mengembalikannya tidak bisa menjanjikan karena memang saya belum terbayang, tapi insya Allah saya akan bayar, tidak akan saya bawa mati. Kalau memang takdirnya ada, alhamdulillah, kalaupun tidak ada, alhamdulillah. Ya Allah, saya ikhtiar, ampuni, tapi saya tidak berharap dari makhlukmu kecuali engkau. Maaf ya dek, saya juga masih belum bayar kontrakan. Alhamdulillah, semoga dilunasi oleh Allah. Sakit hati enggak dek? Enggak, sama sekali tidak. Karena yang membagikan rezeki adalah Allah. Kalau belum rezeki saya tidak akan ada. Kalau sudah waktunya pasti ada. Semoga Bapak juga dilapangkan rezekinya. Masya Allah, saya salut lihat adek bicara seperti ini. Ngomong-ngomong, adek sudah punya istri belum? Belum Pak, sama dengan saya. Saya udah nggak punya kontrakan, nggak punya. Rupanya Bapak lebih apes. Dahlah, jangan ada kecewa-kecewa dengan dunia ini ya. Lalu hadis yang tadi, coba ini hadisnya belum selesai. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah menjadikan kaya di hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Artinya kalau tujuan kita akhirat, yakin Allah yang membagikan rezeki, kita bekerja, kita dagang, tapi bukan semata untuk uang, tapi jadi amal soleh. Amal soleh yang kita lakukan. Bekerja itu amal soleh, dagang itu amal soleh, ngajar itu amal soleh. Gak diukur dengan uang, walaupun kita transaksi uang, tapi Allah yang kita yakini pembagi rezeki. Dapat rezeki, potong zakatnya, sedekahnya, melimpah, wakaf, gak ada beratnya. Karena hatinya sudah dibuat kaya, tidak akan takut miskin. Mana qasat shadaqatun min malin, tidak berkurang harta dengan sedekah. Jadi enak, dan sedekah itu yang bikin bahagia, bukan banyak tabungan yang bikin bahagia. Sedekah, nolong orang, makin banyak sedekah, makin bahagia hidup ini. Makin pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe, sudah nggak ada bahagianya, nggak ada bahagianya. Udah nggak usah cita-cita bahagialah orang-orang yang pelit, jebet-jebet saja. Hadirin, kalau mau sedekah nih nanti ya, coba yang biasanya 2.000 coba tingkatkan ke 20.000. Nah, belum juga keluar udah begitu. Dasar pelit kita ya, baru saja rencana. Jangan ragu-ragu hadirin, belum tentu ada kesempatan lagi sedekah. Nanti gimana? Coba aja sekarang saudara nanti lihat ya, keluarin yang paling top, yang paling gak mau dikeluarin. Ini ongkos nah yang diselip di saku apa? Ini juga ongkos besok. Coba Allah ngelihat
kita berhasil melepas keterikatan kita dengan merasa aman di tangan, dengan merasa aman dengan janji Allah. Coba saja, kalau ada di antara saudara yang jadi miskin gara-gara sedekah, gak usah rumit, sini lapor kepada saya, tulis berapa sedekah saudara, saya akan baca ya, dan saya doakan ya, semoga saudara ikhlas. Mau ngapain juga minta ganti ke saya ya nggak? Wah bodoh, aduh, tadinya mah dipakai buat ngelunasin hutang. Hadirin, percayalah, selama ini aja kita pelit, dicukupi oleh Allah, benar? Nanti ada lagi kok, ada lagi, dan dunia akan datang ke kita, Pak. Jadi kita bisnis, kita mungkin perusahaannya besar, tapi nggak ribet, nggak pusing, ada aja jalannya, beres, dan hati tuh nggak berat dengan dunia tuh, nggak lengket dunia di hati tuh, nggak ada beratnya, nggak megang. Kan pernah dengar ceramah, yang menderita itu adalah yang merasa memiliki. Orang kaya punya mobil bagus, di rumah itu ada si bapak yang kayaknya ada pembantu, ada tukang kebun, ada security. Mobil si bapak hilang di parkiran, di kantor, di tempat umum, padahal mobil mewah. Ada yang nyuri. Yang stres yang mana? Pembantu? Enggak. Bi, bapak hilang mobil yang itu. Iya Den, kasihan. Tenang weh. Tanya ke tukang kebun, Pak, bener mobil bos hilang? Iya. Itu si bos uring-uringan. Kok bapak tenang aja? Ah, bukan punya saya mah. Yang menderita tuh yang merasa memiliki. Padahal serumah si bibi mah anteng aja dengan goreng telur, si bapak anteng dengan guntingin rumput. Yang menderita yang paling merasa memiliki. Mikir, biasa lah dunia mah, ya biasa aja. Makanya jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya jujur, tidak punya benar ketika menjemputnya, itu yang menghancurkan. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya syukur. Allah ngasih, kita tidak syukur, ini masalah hadirin. Kalau mau ditambah itu, la in syakartum la azidannakum. Yang paling gampang menambah karunia Allah adalah syukur. Kalau kita banyak bersyukur, udah dijamin itu. Nggak mungkin Allah mengingkari janji, mustahil. Allah sudah janji, kita syukur ditambah. Mau ditambah karunia, tinggal jadi ahli syukur. Syukuri apa yang ada, hati lega. Kalau syukur terus nanti qanaah, kapan kita ikhtiarnya, ikhtiar terus, tapi syukur yang ada. Bolehkah punya keinginan? Boleh, tapi tetap mensyukuri yang ada. Jangan sampai gara-gara ingin yang ada tidak disyukuri, karena yang mendatangkan jaminan Allah itu syukurnya. Saudara ngontrak kecil, udah nikah, pengen tambah kamar, syukuri yang ada. Jangan mah juga peti, saudara mau dimasukin peti. Alhamdulillah, pakai banyak ngaji, pakai banyak sholat sunnah, dibersihkan rumah, itu bisa lapang tuh hati kita. Allah tahu kita perlu rumah yang lebih lega, tapi uangnya nggak ada. Kalau Allah mau ngasih, pasti ada jalannya hadirin. Kalau gaji kita sedikit, nanti ada orang udah tuh pakai aja rumah saya kosong tuh nggak dipakai, nggak bayar kontrak. Sama itu juga Allah yang ngasih, tidak harus selalu pakai uang kita yang bayar. Terserah Allah. Kalau Allah mau ngasih sesuatu, pasti ada jalannya. Nggak usah ngatur, tidak semua harus kebayang oleh kita, tidak semua harus terencanakan oleh kita. Ini kita juga dari dulu hidup nggak jelas ya kan.
Bapak kan udah agak lama Pak Toto ya, maaf ya Pak Toto ya. Iya kan? Ya sama-sama lama lah kita ya. Saya udah lama di dunia ini hadirin. Mau 62 tahun nggak pernah kebayang rezeki dari mana. Anak 11 bayangkan. Ngegaji di sini 1.300. Nah, semuanya ciptaan Allah. Semuanya ada rezekinya masing-masing. Tugas orang tua mah bukan mikirin rezeki anaknya, tapi ngedidik anak supaya tahu Allah yang menjamin rezekinya. Ngedidik anak supaya benar menjemput rezekinya. Ngedidik supaya bisa bersyukur kalau dikasih. Kalau lagi ditahan oleh Allah ya sabarlah, nggak usah rewel, nanti juga ada waktunya. Lagi disempitkan ya nikmati saja. Aduh penghasilan saya nggak ada, kepaksa nih saya makan tabungan. Mantap ya. Lah tabungan siapa yang nyiapin? Emang tabungan dari siapa? Allah yang nyiapkan. Jangan berat ngeluarin tabungan. Kita tidak boleh merasa aman dengan tabungan. Waktunya keluar, keluarkan saja. Itu juga rezeki kita. Terus mau ngapain punya tabungan gak dipakai? Tapi tabungan saya habis, berarti manset ya, makan aset ya, jual tak jaket ya, HP, jaket, sepeda. Gimana ya nanti kalau barang-barang kesayangan saya dijual? Jual lah, tenang aja, nanti ada lagi kok. Dengar kata-kata ini ya, nanti ada lagi kok. Emang kalau udah dijual jaket saudara jadi nggak punya baju apa? Enggak, orang hilang sendal juga ganti lagi, sendalnya ganti lagi ya kan. Nggak ada cerita hilang sendal jadi nyekermen. Benar? Serius hadirin, jangan berat. Udah usaha bisnis, tiba-tiba jatuh bisnisnya, ini jual, itu jual, jadi ngontrak lagi. Nggak apa-apa, jalanin saja, memang episodenya begitu. Ini dengar ada seorang muslimah di Malaysia sebelum Ramadan tabrakan Pak, matanya nggak bisa lihat sekarang, kakinya patah, wah banyak sekali. Tapi suaminya telaten merawat. Kemarin ikut talk show di TV Al Hijrah Malaysia. Apa konsepnya? Bagi saya hidup ini seperti main game katanya. Kemarin episodenya mata saya lihat, sekarang episodenya saya nggak lihat. Jadi tetap saja semangat, karena sekarang babak baru dalam game kehidupan ini dengan mata nggak lihat. Jadi dia nggak komplain sama sekali, penting saya manfaat. Kita main gamenya ular tangga terus ya hadirinnya. Kalau memang waktunya diambil oleh Allah ya nggak apa-apa. Kita lahir juga nggak bawa apa-apa. Lahir kan nggak bawa apa-apa ya nggak? Lahir punya motor nggak? Enggak. Popok juga nggak punya. Nanti meninggal juga dibawa. Jadi kalau di tengah-tengah perjalanan hidup diambil oleh Allah, artinya kita dapat pahala ridho. Faman rodiya walahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, Allah ridho. Apa hadirin, jangan lengket sama dunia ya, jangan nempel. Waktunya nggak ada. Jangan kayak perangko lengket ke amplop, giliran diambil robek. Belajar dari tukang parkir. Tuh lihat di Darut Tauhid ada tukang parkir, tenang, mobil banyak, nggak sombong, ganti-ganti, nggak takabur, diambil sampai habis, tidak sedih, tidak nangis, anteng. Kenapa? Cuma titipan. Jangan merasa memiliki dunia ini ya, ada waktunya. Waktunya disempitkan, pahala sabar. Waktunya diambil, pahala ridho. Tapi ini teman seangkatan saya sudah punya mobil ini. Ya terserah Allah dong. Kenapa kita pakai iri sama orang lain?
Tiap orang punya kapling masing-masing. Gini ya rekan-rekan, kalau teman seangkatan kita beli ini, beli itu yang ngasih tuh Allah. Jangan mikirin rezeki dia. Kalau saudara mau tinggal minta ke Allah. Pakai mikirin rezeki dia, apalagi pakai ngarap-ngarap mobilnya kempes. Mau ngapain? Kan si dengki gitu, SMS, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Temen beli motor nyel di sini tuh. Tiap digas tuh seperti kecekik dia. Saudara mau motor itu motor yang ngasih Allah, tinggal minta ke Allah. Daripada mikirin motor dia jadi dengki, ngarep-ngarep motornya hilang, dosa. Ternyata ditambah oleh Allah, motornya ganti jadi mobil, ngejongkeng yang dasar si dengki. Terserah Allah mau ngasih apa aja ke siapapun yang dia kehendaki. Gak usah iri. Saudara mau, tinggal minta. Ya Allah, teman saya dikasih motor, saya juga dong. Kalau nggak malu sok. Emangnya pasti bagus kita punya motor seperti dia? Belum tentu bagus. Syukuri yang ada. Gak usah dengki-dengkian ya. Tapi itu penjahat, kok koruptor segitu. Ya doakan sajalah supaya bisa tobat. Kalau koruptor ketangkap, musibah atau karunia? Karunia. Harusnya koruptor itu berterima kasih tuh sama yang nangkepnya, karena berhasil menghentikan dosanya. Jarang yang kayak gitu. Padahal mah, kenapa koruptor ketangkep? Tahu kenapa? Doa orang tua, boleh jadi doa orang tuanya. Ya Allah, karuniakan anak yang soleh. Anaknya dikasih jabatan malah jadi salah, tangkep aja. Waduh, orang tua lah jangan doa gitu kata. Doanya yang lungsur langsar aja. Mungkin doa anak, ya Allah selamatkan ibu bapak saya. Tangkap tuh oleh Allah supaya selamat dari korupsi yang lebih besar. Kita nggak bisa ngeluarin uang, disita. Oh, itu paling bagus. Ngeluarin sendiri susah, betul? Ada seorang suami pensiun, Bu, bapak pengen tobat. Alhamdulillah, kata istrinya, itu yang saya doakan selama ini, supaya bapak bisa tobat. Ibu siap kalau saya tobat? Bukan hanya siap Pak, saya yang memohon kepada Allah. Baiklah kalau gitu, bapak kita akan pindah Bu. Kemana Pak? Ya ini mah hasil ngaco Bu. Terus kita kemana? Ya kita ke Perumnas itu aja yang hasil. Jadi kita pindah Pak. Iya, ini mah nggak halal. Juga mobil itu yang keren-keren udah mau dipulangin. Loh kita naik apa? Ya kita naik motor bebek aja yang zaman dulu. Ada nggak tobat jenis lain Pak? Nah ini ya. Berat memang kalau udah cinta dunia. Gak akan bahagia dengan yang tidak halal. Tidak ada. Bahagia itu niatnya ikhlas, caranya benar. Itu bahagia. Niatnya tidak benar, ria, pamer, dan caranya ngaco, pasti menderita. Jangan iri. Semua yang kaya, siapa? Mas Elon teh, Mas Elon Mas sama. Saya teh nggak pernah bisa lihat ada orang kaya. Penglihatan teh sama aja Pak, hamba Allah yang oleh Allah ini bagian ini, kamu bagian ini Lon. Ini siapa yang Alibaba teh? Hah? Siapa? Jack Ma. Kamu sekarang ini nanti ada waktunya diambil. Ini sekarang jadi direktur ini, kamu Allah yang casing. Kamu jadi jenderal sebentar.
ini jadi presiden, ini jadi hansip, ketua RW, semuanya ujian ya. Kemarin Eli udahan, Elizabeth maksudnya ya, Ratu Inggris udah nggak dibawa tuh mahkotanya juga ya Pak, dipakai oleh Om Charles ya. Nah gitu, berat itu Pak, jangan mau Pak jadi raja, siapa yang ngangkatnya. Cuman gitu ya, tua segala kerasa, maut giliran lagi ya. Lah dunia mah gitu, nggak ada kagum-kagumnya. Jangan kagum ya sama dunia. Wa mal hayatad dunya illa mataul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Kerja yang bagus, profesional, sungguh-sungguh sebagai amal soleh, sebagai bekal pulang akhirat. Nggak usah ngebanding-banding. Lebaran adik kakak pasti beda-beda rezekinya, terserah Allah ya. Apakah kerja keras pasti kaya? Itu tukang batu, gimana kerasnya itu, tetap segitu ya. Apakah harus cerdas, pinter pasti kaya? Itu yang bunuh diri kan liar hadirin. Sesuka Allah ngebagiin kekayaan. Bagi kita mah nggak penting kaya atau nggak, yang penting barokah. Waruziko kafafan, cukup. Yang penting mah cukup. Saya dari dulu ngontrak terus, ya nggak apa-apa, nggak harus punya rumah, nggak usah merasa hina ngontrak terus. Sama yang punya rumah juga itu milik Allah, yang rumahnya banyak juga belum tentu bahagia. Kita ngontrak tapi bersyukur, bahagia, banyak rumah, tidak tahu syukur, menderita itu. Gak usah ngebanding-banding, syukuri yang ada. Setuju? Akhwat, gak usah langsung nyari suami yang kaya. Saya tuh ingin suami saya tuh kaya raya, ganteng, pinter, soleh. Masalahnya yang seperti itu mau enggak sama Akhwat? Jadi bukan kita yang mau. Maaf ya. Nanti kalau nikah itu dua rezeki gabung. Pernah diceritakan dulu sedang habis sholat, ada santri A doakan, saya mau nikah tapi saya jadi stres. Kenapa? Takut nanti kalau udah nikah nggak ada rezekinya. Ada umur berapa? Saya 25 tahun A. Selama ini ada nggak rezekinya? Alhamdulillah ada. Itu calonnya berapa umurnya? Sama A, 25. Selama ini ada nggak rezekinya? Ada. Terus gimana nikah jadi pada nggak ada? Gimana sih? Gak masuk di akal. Masa gara-gara nikah pada hilang rezekinya? Justru gabung itu jadi ketemu dua tuh. Nanti punya anak, ada lagi anaknya rezekinya. Di Jepang krisis bayi sekarang, pada nggak mau punya anak, pusing katanya karena kurang iman aja. Padahal kalau yakin ke Allah, tiap anak ada rezekinya tuh. Jadi gimana dong sekarang? Ya tenang weh, kerja yang bagus, kuliah jangan untuk cari kerjaan. Kuliah itu amal soleh. Saudara belum tentu dapat kerjaan, karena boleh jadi meninggal pas saat tugas akhir. Loh, berapa banyak yang meninggal pas wisuda, betul tidak? Udah, kita belajar amal soleh karena disuruh belajar. Nanti rezeki kita ada. Tenang saja hadirin, jangan takut nggak kebagian. Jagad ini milik Allah. Orang-orang zolim saja dikasih oleh Allah, benar? Kartel Medellin, Yakuza, gangster, penjahat-penjahat dikasih. Nggak ada apa-apanya dunia ini. Kalau dunia ini ada harga sesayap nyamuk saja, sabda Rasulullah ya,
itu orang kufar, orang yang ingkar itu tidak akan dikasih minum walaupun seteguk jua. Saking dunia ini tidak ada harganya, sok atuh, mau apa sok dikasih. Dan rumah banyak juga. Emang kalau rumah banyak sekali tidur kepala di Bandung, pantat di Sumedang, kaki di puncak? Enggak. Walaupun punya kamar hotel 200 kamar, pasti di salah satu kamar itu juga di tempat tidur dan belum tentu bisa tidur. Kita mah di majelis juga tidur hadirnya. Kan? Apa kalau punya mobil banyak sekali tidur, sekali make tiarap di atas? Kan? Enggak. Satu di pinggir, supir yang kenyang ya kan? Pergi sana sini, si bos mau teleponan aja di mobilnya, bayar dong. Waduh stres, mending naik ojek teriak-teriak gitu mah ya. Apa kalau punya tanah luas, aset luas, didatengin ke sana? Enggak Pak, ngaku-ngaku aja, ngaku-ngaku. Makanya jangan kagum lah sama dunia. Kalau udah kagum nanti pengen. Kagum tuh sama orang yang bekerjanya jadi amal soleh, menjemput rezekinya jadi amal soleh, dan kalau sudah dikasih rezeki tambah amal solehnya. Itu orang sukses. Mau berapapun jumlahnya, menjemputnya niat dan caranya bagus, maka dia akan di atas rezekinya. Kalau udah ketemu, dia distribusikan banyak, sedekah, wakaf, zakat, udah pasti dia makin naik. Dunia itu hanya kendaraan untuk meraih kedudukan di sisi Allah. Dunia itu pelayan kita, bukan Tuhan kita. Biasa aja, rileks ya. Kerja yang semangat, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'zaz, itu perintahnya. Bersemangat dengan apa-apa yang manfaat, all out, kerahkan segala daya, dan doa yang banyak, janganlah kamu lemah. Udah gitu rezeki kita, mau dikasih berapa aja terserah Allah, syukuri. Gak usah malu dengan sedikit, gak apa-apa. Gak usah minder, gak usah. Punya motor sederhana, syukuri. Ini mau motor butut, datang ke kantor paling awal, cari tempat parkir di semak-semak, ditutupin dedaunan. Ini teh nyiksa diri. Pulang kantor udah sepi, baru dikeluarkan naonan. Kalem lah, cuman kaleng, betul tidak? Gak boleh merasa mulia dengan benda, biasa aja. Dan jangan mengukur kemuliaan seseorang hanya dengan merek, hanya dengan barang. Ya enggak. Jangan mengidentifikasi kesuksesan seseorang dengan jam, cincin. Gak ada apa-apanya. Cincin cuman batu, betul tidak? Cuman logam, mobil cuman kaleng, besi, kaca, cuman itu aja. Jangan mengasosiasikan kesuksesan dengan casing. Enggak ada apa-apanya. Itu dibagikan oleh Allah. Biasa aja. Santri, biasa aja. Ini mah santri dijemput oleh temennya pakai mobil bagus, meni asa terkenal. Aduh, dadah. Santri yang lain tahu kamu nebeng yang meni asa gaya, dadah. Aduh, kalah. Biasa aja. Punya yang bagus, alhamdulillah. Punya yang sederhana, alhamdulillah. Tenanglah hidup mah. Ya, bahagia itu hadirin. Sudah segitu aja. Minta sama Allah rezeki mah. Pengen apa-apa minta weh. Dah Allah yang punyanya. Kalau Allah mau ngasih, nggak ada yang bisa ngalangin, Pak. Kalau Allah nggak ngasih, nggak ada yang bisa ngedatengin. Jadi gimana ya supaya rezeki kita cukup? Banyak istighfar, jaga sholat yang baik, banyak tobat, 5 lah, tekad kuat menjadi hamba yang disayang Allah, perbanyak tobat, jauhi maksiat, tingkatkan taat, tebar manfaat. Coba apa? Yang tadi
tekad kuat dan bulat kepada Allah, nggak ada ke yang lain, bersandarnya hati. 2, perbanyak tobat, kan penghalang rezeki itu adalah dosa. Yang ketiga, jauhi maksiat. Yang keempat, tingkatkan taatnya, sholatnya tingkatkan, zikirnya. Dan yang kelima, tebar manfaat dengan rezeki, dengan tenaga, dengan ilmu. Pokoknya di mana kita ada, wah, terus. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Nah, tenang ya. Tenang. Kalau ada gimana? Syukur. Kalau sedang ditahan, ya sabar sampai Allah ngebuka lagi. Ya, nggak usah keluh kesah, jalanin aja. Kalau diambil oleh Allah bagaimana? Ridho. Nanti juga ada waktunya dikasih lagi. Tenang. Ini lagi umur ada jarak nih dengan rezeki. Waktu kita bayi, waktu di rahim langsung masuk, nyerap rezekinya. Waktu bayi nangis dulu supaya dikasih mimi, ya kan? Kalau bayi nangisnya pelan, apa kata ibunya? Shh, diam, jangan nangis saja. Itu. Kenapa? Si bayi kan evaluasi diri. Rezeki gue udah pasti ada tuh si ibu ya. Tapi kenapa jadi telat gini? Oh iya, karena tangisan gue lemah, kurang energetik, dan memang tidak ada variasi. Dari dulu tangisannya bengeng. Coba kita olah dengan strategi baru. Sambil ngegoyang-goyang box tuh. Kenapa sayang? Ceng. Oh iya benar. Harus all out ya. Ihris ala mayan fa'u. Tidak boleh lemah. Ayo lah, sekenyangnya. Tuh kan sekenyangnya ya enggak? Jelas bayi. All out. Tenanglah. Allah menyaksikan apa yang kita lakukan. Yang pemalas nanti dikasih yang cocok dengan kemalasannya. Yang takwa dikasih oleh Allah yang sesuai dengan ketakwaannya. Dipilihkan yang bagus-bagus. Jumlahnya juga yang tidak membuat kita jadi ujub, yang membuat kita tidak tergelincir. Nggak penting banyak, yang penting tiap perlu. Bukan ada cukup, hadirin. Ada juga nggak cukup, apa gimana? Hah? Perlu 2 juta, adanya 2.000, kan stres. Ini serius hadirin, kan dalilnya jelas. Udah Pak, nggak usah lihat ke atas, sini aja sih. Duduk paling depan. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Amat sangat bahagia, beruntung orang yang Islam, diberi hidayah Islam dan rezekinya cukup dan qanaah, puas dengan apa yang Allah berikan. Kalau kita puas, nanti Allah ngasih tambahannya, karena puas itu syukur. Tenang, jangan ribet masalah rezeki ya Pak ya. Pak, udah, kalau istri belanja makannya sudah, nggak usah bertengkar masalah uang. Tapi istri saya tuh pandai sekali cari uang, sampai saya susah menyembunyikannya. Di mana aja ketemu. Sebelum dicari, kasihin saja. Sebaik-baik sedekahkan kepada ahlinya, keluarganya. Orang lain jajanin, udah sok nih pakai buat sedekah. Ada seorang suami ngasih 5 juta, nih Bu, buat ibu, silahkan pakai keperluan ibu. Kasih lagi 5 juta, ini silahkan buat sedekah sepuasnya, bagikan sampai habis. Apa yang terjadi Pak? Kalau dikasih 5 juta buat dirinya, alhamdulillah jazakallah khair Pak. Tapi yang buat sedekah, tiap sedekah ceritanya bahagia.
Duh, tadi senang lihat tukang sapu dibeli, dah bayar 100.000, Muni terima kasih. Itu tadi ada yang Starling itu Starbucks keliling ya, yang kan 3.000-an kopi dibayar 50.000. Waduh, alhamdulillah. Ke toilet WC umum yang biasa 2.000 kasih 100.000. Ya Allah, ibu teh ngapain aja di WC? Wah, itu cerita bahagia. Dan tahu Pak akhirnya gimana? Bahagia istrinya tuh dengan uang sedekah. Tahu akhirnya gimana? Akhirnya uang yang buat dirinya pun dipakai sedekah. Waduh, yang biasanya belanja buat dirinya sekarang udah nggak ada selera buat dirinya, belanja tuh buat disedekahkan. Bahagia, 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 bahagia tuh dengan bersedekah. Buktikanlah sebentar lagi ada itu yang infak ya. Jangan sampai hanya ngangguk-ngangguk aja. Seperti yang dikasih nomor rekening, hanya dihafalin aja nomor rekeningnya. Bukan buat dihafalin, ditransfer Pak. Oh, kami tidak menuntut, silakan ya. Mau sedekah mau tidak, silakan. Ilmunya udah dapat, mau awet pelitnya silakan. Nggak akan ketuker nasibnya ya. Ini mah ceramah teh diangkat turunkan, angkat turunkan. Terima kasih hadirin. Alhamdulillah. Dibuka pendaftaran mahasiswa baru STAI Darut Tauhid. Kita punya dititipi kampus sekarang di sini. Itu bangunannya yang sedang dibangun. Alhamdulillah. Sudah ada mahasiswanya, sudah beberapa angkatan. Programnya Hukum Ekonomi Syariah HES dan program studi komunikasi penyiaran Islam KPI, baru 2 program. Silakan hadirin kalau mau di sini kampus. Alhamdulillah. Lebih tenang. Salah satu teknik menghilangkan kemelekatan adalah banyak bersedekah. Percayalah, mana qasad shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Mari kita tutup sambil kita bersedekah. Mari baca Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأنك لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك له يا منان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم birahmatika nastaghits. Duhai Allah yang maha menatap, Allahumma ij'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin. Ya Allah, wahai yang maha pengampun, wahai yang maha menyaksikan setiap maksiat dan dosa yang kami perbuat, wahai yang tidak ada satupun yang tersembunyi bagimu, ampuni kami ya Allah. Ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami perbuat sepanjang hidup ini. Ampuni ya Allah seburuk apapun kehidupan yang pernah kami lalui, sehitam apapun masa lalu kami, sekotor dan senista apapun tubuh ini. Ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni maksiat yang sengaja. Ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang padahal kami tahu itu dosa. Ampuni dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi kami perbuat. Astagfirullah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni semua kedurhakaan kami kepada ibu bapak kami. Ampuni ya Allah semua sikap dan kata-kata yang menyakiti orang tua, yang sengaja, yang tidak sengaja. Lindungi kami dari perbuatan zalim ya Allah terhadap orang tua. Ampuni dan sayangi orang tua kami ya Allah. Terima semua amalnya, karuniakan istiqomah, karuniakan husnul khotimah, lapangkan kuburnya ya Allah. Lindungi dari fitnah kubur, ringankan hisabnya, jadikan orang tua kami ahli surga. Jangan biarkan ibu bapak kami masuk neraka ya Allah. Ya Rabbana, ampuni dan sayangi guru-guru kami yang menjadi jalan hidayah kami mengenalmu.
muliakan keluarga dan keturunannya ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga yang penuh barokah, keluarga yang dekat denganmu, keluarga yang yakin padamu. Lindungi keluarga kami dari segala kemusyrikan, kemunafikan, dari segala penyakit hati, dari kezaliman. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Karuniakan keturunan yang soleh, soleha, hafiz, hafizoh yang bisa mengamalkan dengan ikhlas dan istiqomah. Ya Allah, ampuni dan sayangi hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Ampuni hamba-hambamu yang pernah kami sakiti, ya Allah, yang sengaja, tidak sengaja. Bukakan hati agar bisa memaafkan. Ampuni hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami, ya Allah. Jangan biarkan ada di hati kami rasa dengki dan dendam. Ampuni siapapun yang menyakiti kami, beri hidayah taufik. Ya Allah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jangan biarkan satupun yang punya dosa kecuali Engkau ampuni. Jangan satupun yang hatinya resah gelisah kecuali Engkau lapangkan hatinya. Jangan satupun di antara kami yang dililit hutang kecuali Engkau lunasi, ya Allah. Dan jangan satupun yang sakit kecuali Engkau sembuhkan, ya Allah. Jangan satupun yang berhajat kecuali Engkau mudahkan dan Engkau kabulkan. Allahumma yassir lana umurana wasrah sudurana wa nawwir qulubana. Mudahkan urusan kami, lapangkan hati kami, cahayai hati kami. Rabbana ya Karim, karuniakan kepada kami istiqomah, karuniakan kepada kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillah. Ya Allah, terima kasih hadirin, maaf lewat 15 menit. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.